Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan ya ngabuburitnya. Jadi adapun jadwal sekarang harusnya Ustadz Iwan ya. Kebetulan beliau berhalangan, untuk itu kita lanjutkan bersama Al-Yaum An-Nabawi ya. Salah satu rangkaian Gebiar Ramadan, yaitu program ngabuburit. Alhamdulillah untuk kali ini kita akan baca bareng ya. Baca bareng kitab Al-Yaum An-Nabawi, keseharian Nabi. Setelah kemarin kita membahas Bilal radhiyallahu anhu memanggil Nabi untuk salat dan para sahabat pun berdiri, maka Nabi SAW memulai salat itu dan berkata, "Sawwu sufufakum wa tarasu fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah." Kemudian Nabi SAW bertakbir dan membaca membaca apa? Doa iftitah. Kemudian Nabi SAW membaca Al-Fatihah. Dijelaskan di dalam kitab Qiraatan Mufassalatan Mutarassilatan. Jadi digambarkan bacaan Nabi itu mufassalatan, bisa diterjemahkan yang rinci atau yang dipisah-pisah, maksudnya tidak diwasalkan ya. Enggak, bismillah, Al-Fatihah tidak dibaca dalam satu nafas, tapi ayatan. Mutarassilatan itu pelan-pelan, jadi tidak tegurung-gusuh gitunya. Itulah karakteristik dari bacaan Nabi SAW. Setelah itu di sini dijelaskan kemarin pertama kali setelah Nabi salam, kemudian beliau insarafa, meninggalkan atau berbalik ya, kemudian berdoa, Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan sebagainya. Terus kemudian bertasbih subhanallah, alhamdulillah dengan Allahu akbar ya. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 16. Setelah Nabi SAW bertasbih, tahmid dan takbir, thumma yadhkuruhu bijawami'i dzikri, sampai situ ya. Sampai situ kan? Kemudian Nabi SAW menyebutkan bijawami'i dzikri, kumpulan-kumpulan dari zikir, allati yastaqbilu biha sabaha yaumiha, yang dimana Nabi SAW mendatangi atau dimana ya zikir-zikir untuk subuh. Jadi di mana Nabi SAW ketika waktu subuh, mendatangi waktu subuh itu menggunakan zikir. Wa minha, dan di mana mu'alif menjelaskan beberapa zikir Nabi SAW yang dibacakan ya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Wa idza amsa qalaha aidan. Asbahna, kita telah memasuki subuh ya. Selamat subuh. Wa asbaha al-mulku lillah, dan kerajaan itu hanya milik Allah. Walhamdulillah, dan pujian itu hanya milik Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya miliknya lah kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya miliknya lah
pujian, wa huwa ala kullin syai'in qadir, dan dia terhadap sesuatu, segala sesuatu itu maha qadir, maha mampu ya. Rabbi, maksudnya ini Rabbi itu ya Rabbi ya, wahai Rabbku, as'aluka, saya memohon kepadamu, khaira ma fi hadzal yaum, kebaikan yang ada di hari ini, wa khaira ma ba'dahu, dan kebaikan setelah hari ini, wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum, dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan di hari ini, wa syarri ma ba'dahu, dan kejelekan di hari-hari selanjutnya. Wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari al-kasal, rasa malas, wasu'il kibar, dan kejelekannya rasa sombong. Rabbi, wahai Tuhan, wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Masya Allahnya, bagaimana khairu al-bashar, sebaik-baik atau manusia paling baik dan paling sempurna membacakan dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menjelang siang dari subuh setelah salat. Wa idza amsa, dan ketika masuk waktu siang. Jadi amsa itu siang menuju malam gitulah ya. Qalaha aydan, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan zikir tersebut, tetapi membedakannya itu amsayna wa amsal mulku lillah, cuman dibedakan itu aja. Kemudian zikir yang lain, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya saya, as'aluka, memohon kepadamu, al-afiyah, al-afiyah, sehat, kesehatan ya, sehat wal afiat, keselamatan, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma, ya Allah, as'aluka, saya memohon kepadamu, al-afwa wal afiyah, ampunan dan keselamatan, fi dini wa dunyaya, dalam agamaku dan duniaku, wa ahli wa mali, dan keluargaku serta hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, ustur aurati, tutupilah aurat-auratku, wa amin rawati, dan tenangkanlah, rawati maksudnya tenangkanlah aku dari rasa takut. Masya Allahnya, ustur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni, ya Allah, jagalah diriku, min baini yadayya wa min khalfi, dari depan dan dari belakang, wa an yamini wa an shimali, dari kanan dan kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku, wa a'udzu bi'azamatika, dan saya berlindung dengan keagunganmu, an uqtala min tahti, agar tidak didatangi atau berlindung dari sesuatu yang datang secara tiba-tiba, min tahti, dari bawahku. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa setan itu menggoda manusia itu dari segala arah. Makanya di sini dari berbagai arah pun Nabi SAW meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik nabi dan sebaik-baik iman. Bagaimana kita itu? Urang mah ustad oge lain. Nabi oge boro-boro komo rasul, tapi hare-hare we leuwih-leuwih ti leuwih-leuwih. Wah, Masya Allahnya. Jadi senantiasa ketika kita masuk subuh, memulai aktivitas apapun itu ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun yada'uha walam yakun yada'uha hina yusbih wa hina yumsi. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan zikir-zikir ini ketika masuk subuh dan ketika menjelang siang ke sore. Jadi zikir-zikir ini senantiasa Nabi SAW
panjatkan gitu ya. Daripada malaweng gitunya, mending nuju di jalan, nuju dina motor, zikir ka Allah, baca misalkan mungkin mah ka Bandung teh sabaraha menit, wah ka Bandung teh sajuzeun kitu atuh. Ka Cimahi teh sabaraha, ya setengah juz lah kitu. Umawi berarti di urang teh diangge di motor di jalan-jalan teh diangge murojaah. Hafalna oge cenah ada surat-surat pendeknya baca we, surat-surat pendek zikir baca we. Entong ti isieun teuing bibir teh gitu, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir-zikir yang lain, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah, sembuhkanlah badanku ini. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sembuhkanlah, sehatkanlah pendengaranku ini. Allahumma afini fi basari, sehatkan dan sembuhkan penglihatanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, ya Allah sesungguhnya hambamu ini meminta pertolongan atau perlindunganmu dari kufur dan fakir. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Allah, ya Allah hambamu ini sungguh meminta perlindunganmu dari azab kubur, tiada Tuhan selain Engkau. Yu'iduha, Nabi SAW mengulanginya salasan, sebanyak 3 kali. Idza asbaha wa idza amsa, ketika subuh dan ketika masuk siang ke sore hari. Masya Allah ya, bukrata wa asila gitu ya. Ini diantara zikir-zikir Nabi. Intinya Nabi SAW tidak terlepas dirinya itu dari zikir. Bayangkan dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi ada doa-doanya. Ada doa-doanya. Itu menandakan bahwa dimanapun kita, bagaimana aktivitas kita, hendaklah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukthiru al-istighfar, dan Nabi SAW membanyakan membaca al-istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Fayastaghfirullaha kulli ghadatin mi'ata marrah. Di sini dijelaskan di mana Nabi SAW beristighfar atau meminta ampunan Allah kulla ghadatin, setiap pagi, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Masya Allahnya, astagfirullahaladzim gitu ya. Mengingat di pagi-pagi alangkah baiknya dibuka dengan zikir. Bahkan antum sendiri para santri ketika bangun, walaupun masih nunutannya ngadaguan salat 2 rakaat oge ayanu calik henteu sujud henteu ongko sila tapi mastakan nanti sujud. Aya teu aya ieu nama engke subuh. Jadi dibuka kegiatan kita tuh alhamdulillah dengan murojaahnya. Betapa bahagianya antum gitu. Subuh dugikeun kata besar, bikin katabu genep dibuka ku murojaah. Terus murojaah teh bebersih, siap heula ibak heula, nosok ibak. Nosok ibak nutara mah nya henteu meureun nya. Tapi kudu sapoe sakali wae mah atuh nya. Terus dari jam 8 kita membaca, nah kan kasindir cenah aduh. Dari jam 8 sampai jam 8 sampai jam 10 baca Quran lagi, jam 10 sampai 12 durus idhofi. Bayangkan waktu antum tuh enggak ada yang terbuang. Berzikir kepada Allah, belajar ya. Bahagia. Tidak ada tidak banyak orang yang mau dan menyempatkan waktunya untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Tongkat Nabi Musa membelah lautan menjadi ular, tidak ada apa-apanya dibanding Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar. Terus dalam kitab Wa ya'ti fi asna'i dzalik, dan datang
pada tengah-tengah atau pada waktu itu ya, khodam mungkin ya, khodamul Madinah, para pembantu Madinah, maksudnya para sahabat ya, bi aidihim, di tangan-tangan mereka, al aqdahu fi halma, al aqdah cangkirnya, paranti eut, fi halma, yang di dalamnya itu ada air, berisikan air. Yatabarrakuna biwad'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadahu al mubarakata fi aniyatihim. Mereka meminta barokah, tabarruk ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya, tangan yang penuh berkah itu di wadah-wadah mereka. Jadi ini khususiyah Nabi ya. Jangan ka urang, aduh Ustaz cenah ieu lebetkeun pananganna. Boro-boro berkah cenah. Hasil manu aya. Bukan ya, khususiyah Nabi. Fama yu'ta bi ina'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak didatangi dengan wadah illa ghamisa ya, ghamasa. Ila ghamisa fihi yadahu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangannya ke ina itu. Gerasok ka dieu mana bade buka dia pandanganna urang lebetan. Wa rubbama atau ilaihi fil yaumi syadidil bard, dan kadangkala para sahabat itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari yang sangat dingin. Fayadhu yadahu fi aniyatihim, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dan masih memasukkan tangannya ke wadah-wadah mereka. Ini ya, habisnya can fotokopi, fotokopi atuh. Fotokopi duigeun kaberes, ieu mah urang rengsekeun duigeun kaberesnya. Kalaupun tidak di Ramadan, insyaallah setelah Ramadan ada kajiannya khusus untuk Al-Yaum An-Nabawi, dibereskan ya, insyaallah. Jadi itulah subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dengarkan saja ya, saya bercerita karena tidak ada kitabnya, ana bacakan saja ya. Ana bacakan saja. As-sabahu an-nabawi, waktu subuhnya Nabi. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, apa yang terjadi? Thumma tataqarabu atrafus sufuf, kemudian ujung-ujung saf itu mendekat. Jadi ujung saf teh nyeketan Nabi gitu, saling berkatan. Tafayatifunya fayutifu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihi wa huwa jalisun fi musallahu. Maksudnya bukan tawafnya, maksudnya para sahabat itu langsung mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di depannya. Jadi saparantosna Nabi salat, kemudian berbalik ngadoa, membacakan doa, zikir dan sebagainya, para sahabat itu mendekat dan melingkar gitu, melingkari Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat salatnya, muqbilun biwajhi ilaihim, langsung menghadap kepada para sahabat. Fayusfiru lahum, di sini dijelaskan oleh mu'alif, fayusfiru lahum daw'us sabahi an diya'i wajhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka terlihat oleh para sahabat menguningnya pantulan cahaya subuh dari pantulan-pantulan cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allahnya terlihat terpancar pantulan cahaya subuh dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saparantos salat subuh teh sanes nunutan ngupingkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pami urang mah ngupingkeun Ustaz Iwan nya subuh cenghar gitu.
Judul nama subuh cenghar nama nu nyarita. Nu ngupingkeun nama asa dipepende pas beres kumaha teh ustaz teh cenah. Muqaddimah we hungkul teu nyarita teu naon langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warubbama dan kadangkala bada'ahum bimau'izatin, setelah membuka halaqah ya lingkaran, Nabi SAW memulai dengan mereka itu bimau'izatin, membukanya itu dengan peringatan. Mau'izah itu nasihat serta mengingatkan kepada akibat-akibat dosa-dosa gitu ya, mau'izah gitu. Di mana di sini disebutkan ya, kama fi haditsil Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang tertuang diabadikan dalam hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, Irbad berkata, ini nih wasiat atau nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari ba'da salatil fajri, sesudah salat fajar. Ini ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka waktu subuh itu dengan mau'izah hasanah. Di mana di sini jelaskan mau'izatan balighatan, dengan peringatan, dengan nasihat balighatan, nu antep gitunya bahasa Sunda nama, anu bener-bener kena kepada hati gitu ya. Di mana di sini jelasan zarafat minhal uyun, wah sampai mata ini meneteskan air mata. Wa wajilat minhal qulub, di mana hati-hati pun bergetar karena peringatan dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu sahabat berkata, faqala rujulun, maka salah satu rajul, yaitu salah satu sahabat berkata, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Bahkan dalam satu riwayat ka'annahu mau'izatu muwaddi'in, ini tuh seperti peringatan, nasihat perpisahan. Jadi seperti nasihat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia, mau wafatnya, saking antebna gitu. Famadza ta'hudu ilaina ya Rasulullah, kata para sahabat, apa yang kau tugaskan, apa yang kau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini ya mau'izahnya, nasihatnya, usikum bitaqwallah, saya mewasiatkan kepada kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, wasam'i wat ta'ah, taat dan benar-benar mendengarkan. Jadi Nabi SAW berwasiat untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada para pemimpin. Wa in abdun habasyiyun, walaupun pemimpin itu seorang hamba dari Habasyi. Habasyi teh naon di sekarang mah Eritrea ya, Ethiopia ya, Ethiopia. Walaupun itu dari hamba Habasyi, fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya barang siapa yang di antara kalian hidup, fasayarah tilafan katsira, maka dia akan melihat begitu banyak perselisihan. Wah, terbukti ya sekarang, Masya Allah, sangat-sangat banyak perselisihan. Wa iyyakum wa muhdatsat al-umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-ada ya. Muhdatsat itu yang baru ya, segala sesuatu yang diada-ada. Fa innaha dhalalatun, di mana hal itu dhalalah, sesat. Bahkan dalam riwayat lain kullu dhalalatin kullu dhalalatun, gimana? Dibalik wae. Muhdatsatil umur.
Nah, gitu ya. Wa kullu dhalalatin finnar gitu. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Gitu nya. Sok dibalik. Faman adraka dzalika, dan barang siapa yang menemui atau yang mendapati keadaan seperti itu, berarti mendapati perselisihan yang banyak di mana kebid'ahan itu dianggap sunnah atau sunnah itu dianggap bid'ah ya, paling bahaya. Maka kata Nabi, fa'alaihi bisunnati, maka wajib baginya bisunnati, agar berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Ya, kembalikan saja kepada sunnah. Kalau kita bingung ini tuh bid'ah atau sunnah, kita lihat apakah ada dalilnya, apakah ada tuntunannya. Karena hukum asal dari ibadah itu al-man'u ya, larangan. Gak bisa kita sholat subuh seenaknya. Kenapa? Dan gak ada larangannya. Sholat subuh 4 rakaat nepikeun ka oleh buluan, oke, moal aya gitunya, moal aya laranganna. Kenapa? Karena hukum asal dari ibadah itu al-man'u, larangan, sampai ada dalil yang menjelaskan. Jadi kita sholat 4 rakaat subuh boleh enggak? Enggak. Karena hukum dari ibadah itu dilarang kita sholat subuh 4 rakaat, mau 4, mau 3, mau 6, sampai ada dalil yang menjelaskan. Dalil menjelaskan sholat subuh itu 2 rakaat, berarti kudu 2 rakaat. Kebalikannya kalau muamalah itu hukum asalnya al-ibahah, boleh. Jadi entong-antosan dalil wios tong jual beli peuteuy atau hukum memakai jengkol, neangan dalilnya boleh teu gitu. Moal aya, tumun aya oge Quran jeung hadis sadayana we macam-macam buah-buahan jeung makanan anu halal, enggak, justru sebaliknya. Yang dicari itu yang dilarang. Berarti yang dilarang daging babi, haramnya khomer gitu kan. Karena huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kita seluruh yang di bumi ini untuk para manusia. Maka ketika seseorang melihat kemungkaran, melihat bid'ah, fa'alaihi bisunnati, maka berpegang teguhlah kepada sunnatku ini, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan kepada sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk min ba'di, setelah sepeninggalanku ini. Jadi bagaimana kita menyambung kepada Nabi ya dengan para rawi ya yang tertuang dalam kitab-kitab hadis. Laulal isnad laqala maqala laulal isnad, apa ya, lupa lagi. Kalaulah bukan dengan sanad ya, ciri khusus umat ini, maka orang-orang yang bebas gitu ya, orang-orang akan bebas berbicara apa yang dia mau ya. Maka adanya sanad-sanad agar seseorang itu tidak bebas berbicara seenak jidatnya gitu. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu bin nawajid, dengan gigi geraham, maksudnya pegang dengan kuat, dengan erat ya. Jadi itulah wasiat Nabi SAW ketika waktu subuh masuk ya, agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan kepada para pemimpin. Dan ketika kita melihat perselisihan yang begitu banyak, bahkan kebid'ahan dan macam-macam bid'ah, di mana bid'ah dipandang sunnah dan sunnah dipandang bid'ah, maka baginya agar berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Begitu pula dengan para ulama ya, addu 'alaiha bin nawajid, ini mengisyaratkan bahwa benar-benar pegang sunnah itu dengan pegangan yang erat. Kemudian di sini dijelaskan, atau terus beres itu?
Atasnya. Jadi nanti ya untuk ngabuburit selanjutnya agar difotokopi, karena kalau mendengarkan saya saja tidak enak dan kurang pas ya. Insya Allah kita bertemu di program ngabuburit selanjutnya ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.